Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan bahagia. Juga ada dalam penyertaan serta pertolongan Tuhan senantiasa. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang tulus dan tidak ada yang disembunyikan, karena Tuhan adalah Maha Tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, di mana hari ini diberikan kesempatan dan waktu untuk kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, di mana kami dibawa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Bahkan bukan hanya itu saja Tuhan, bukakan hati kami ketika firman-Mu menegur, menemplak kami Tuhan, agar kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat diproses dan dibentuk lebih lagi, di mana di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema keterbukaan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang dikumpulkan menjadi satu, yaitu keluarga kerajaan Allah, hal yang penting untuk kita lakukan agar hubungan menjadi sehat dan kuat diperlukan adanya saling keterbukaan. Mengapa keterbukaan itu menjadi penting dan harus kita ungkapkan dalam hubungan sebagai keluarga Allah? Karena keterbukaan merupakan kemurnian hati dari seseorang, dan Tuhan tidak menghendaki adanya kemunafikan, melainkan sesuatu yang terbuka. Tidak ada yang disembunyikan atau pura-pura dalam hubungan, menjadi hal yang sangat penting. Dengan sikap seperti ini, maka akan timbul saling menyayangi satu dengan lainnya. Sebagai umat Tuhan, apabila memiliki keterbukaan dalam hubungan, ini akan mencegah muncul dan terjadinya kepahitan dalam hubungan sebagai keluarga Allah. Karena dalam berinteraksi di komunitas tersebut tidak ada yang disembunyikan, melainkan hanya ada keterbukaan. Sehingga dengan sikap demikian akan terjadi pemulihan saat jiwa terluka atau saat mengalami masalah. Namun sebaliknya, jika kita memiliki hati nurani yang tidak murni, maka akan muncul kesombongan dan keangkuhan yang menganggap dirinya benar dan mau menang sendiri. Kesombongan ini membentuk pandangan yang terlalu berlebihan terhadap diri sendiri dan merupakan sikap melawan Tuhan karena tidak mentaatinya. Bagaimana mungkin Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita? Karena saat pikiran kita diarahkan firman-Nya, kita sudah menolak melalui apa yang diungkapkan serasa dirinya yang benar. Untuk adanya keterbukaan dalam hidup kita, diperlukan sikap kerendahan hati. Kekasih Kristus, kita akan mengalami pemulihan jika kita melakukan keterbukaan. Dengan keterbukaan, kita akan mengalami keberuntungan. Dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Keterbukaan merupakan hal yang penting dan perlu untuk kita lakukan. Karena itu, sebagai bentuk kejujuran dengan sikap terbuka, maka akan menerima keberuntungan, yaitu kesembuhan. Hal ini terjadi dan dialami oleh seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun saat mengakui perbuatannya dengan penuh terbuka. Tercatat dalam kitab Lukas 8 ayat 45 sampai dengan 48. Sekarang, adakah di antara kita yang belum mengalami pemulihan dan jamahan Tuhan dalam hidupnya? Hal ini dapat saja terjadi pada semua orang. Mungkinkah ini juga masih ada dalam hidup kita? Suatu yang menyimpang, yaitu tidak mau terbuka kepada Tuhan. Apakah dengan tidak berbicara atau mengaku pada Tuhan, lalu dengan sikap tersebut Tuhan tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan? Ingat, terbuka maupun tidak terbuka, Tuhan tetap mengetahui seluruh apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Pemazmur dalam Mazmur 38 ayat 9 mengatakan,
Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Kekasih Kristus, ketika firman Tuhan menegur kita, hendaklah kita terbuka dan mengakui di hadapan Tuhan agar kita segera bertobat. Hendaknya kita jangan bertindak seperti Raja Ahab dengan mengumpulkan nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan hatinya. Raja Ahab sesungguhnya sadar bahwa nabi yang dari Tuhan adalah Nabi Mika, menyampaikan firman Tuhan secara terbuka alias apa adanya tentang kelakuannya yang sering menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Raja Ahab tidak mau rendah hati menerima teguran, tercatat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 14. Dalam hidup kita, mungkin saja kita bersikap seperti Raja Ahab. Bila kita melakukan kesalahan, kita tidak mau mendengar teguran dan kita membenci orang yang menegur kita. Seharusnya kita bersyukur bila ada orang yang menegur akan kesalahan kita karena orang tersebut mengasihi. Dalam Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu sebabnya janganlah kita memiliki prinsip yang keliru dengan mempertahankan pendapat sendiri dan menganggap dirinya paling benar sehingga tidak terbuka dengan pendapat orang lain. Kita perlu membiasakan diri dengan sesama untuk mempunyai sikap terbuka. Jadi dengan terbiasanya sikap ini, maka pengiringan kita terhadap Tuhan pun akan terbawa dengan pola keterbukaan. Contoh, pribadi yang tertutup yang menganggap prinsip hidupnya yang paling benar dan tidak mau menerima ajaran yang lain, yaitu Nikodemus. Nikodemus tidak menerima apa yang diajarkan Yesus tentang kelahiran baru. Tuhan Yesus berharap Nikodemus mau membuka hati dan juga bersikap rendah hati untuk mengubah cara pandangnya tentang kehidupan baru yang dimaksudkan olehnya. Jadi, penting untuk memiliki keterbukaan. Bagaimana kita akan menerima sesuatu yang baru dan bagaimana Tuhan akan menunjukkan sesuatu pada kita. Keterbukaan hati dapat membantu kita untuk mengalami banyak hal dalam menjalani hidup, baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan melalui renungan ini. Biarlah firman ini mengokohkan dan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mau terbuka karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, sesungguhnya kami rindu mengalami banyak hal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyembunyikan sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami satu pembaruan demi pembaruan dalam hidup iman kami, Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang transparan, terbuka, karena itu yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.